Gimana kalau misalkan kalian punya tetangga baik yang selalu datang menjelang maghrib, tapi ternyata orangnya udah meninggal 7 tahun yang lalu? Oke guys, selamat datang di Gita Trip Story, tempat dimana sebuah cerita punya rahasia dan tidak semua rahasia bisa terungkap. So, jangan matiin lampu kalian karena hari ini kita akan memasuki sebuah cerita yang mungkin kamu tidak ingin dengar sendirian. Aku dapat kiriman cerita dari Kak Mita, usianya 26 tahun. Dia itu seorang ibu rumah tangga, punya anak laki-laki baru berusia 5 bulan. Terus Mita ini punya suami namanya Bima. Dia tuh kerjaannya sebagai tukang ojol. Jadi penghasilan mereka itu otomatis tidak menentu dan juga tidak terlalu besar. Karena penghasilan Bima itu nggak gede kan, sama nggak menentu juga, jadi dia tuh memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan baru yang harganya jauh lebih murah. Di tahun itu sekitar tahun 2019, harga kontrakannya itu cuma 350.000 aja per bulan. Dengan kondisi kontrakannya itu bukan per kamar, tapi satu rumah dengan 2 kamar. Kontrakannya berada di ujung gang, terus tuh bangunannya juga udah agak sedikit tua. Catnya juga udah ngelupas, kata Mita. Tapi mereka tuh berpikir bahwa dengan harga 350.000 per bulan untuk 2 kamar itu kayaknya lumayan juga ya. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke rumah itu secepatnya. Nah, saat akan deal-dealan dengan yang punya kontrakan, mereka kan dikasihin kunci oleh bapak kontrakan itu. Pas serah terima kunci sama bapak kontrakannya, beliau cuman bilang, Bu, jangan dibuka ya pintu belakangnya, soalnya banyak nyamuk. Terus Mita nggak mikir macam-macam, suaminya juga nggak. Jadi cuman, oh ya udah mungkin karena kita ada bayi, jadi cuman sekedar khawatir biasa. Mereka udahlah berlalu gitu aja, terus pindahan di hari itu juga. Hari-hari itu berjalan seperti biasa, nggak ada apa-apa, sampai akhirnya Mita bertemu dengan tetangga sebelahnya. Nah, jadi Mita itu bertetangga sama yang namanya Bu Yuli. Dia itu usia sekitar 50 tahunan, jadi wajahnya itu kata Mita ini ya, tenang, adem, jadi kayak keibuan banget, sehingga Mita tuh ketika pertama kali bertemu pun udah ngerasa kayak ke orang tua sendiri. Nah, Bu Yuli tuh punya suami namanya Pak Darman. Pak Darman tuh jarang banget bicara, kata Mita, tapi dia tuh memang sesekali suka nyapa dan senyum. Nah, setiap sore menjelang maghrib, Bu Yuli sama Pak Darman tuh kadang berdua atau misalkan Bu Yulinya doang datang ke rumahnya Mita cuman buat sekedar ngasihin sayur asem atau misalkan gorengan. Yang paling Mita ingat itu selalu seringnya goreng pisang. Dan juga kayak teh tawarnya gitu suka dikasihin ke rumah Mita, dianterin. Terus ibunya bilang, kasihan ya Neng Mita sendirian di sini, nggak ada yang bantuin jagain anak. Terus mereka juga ngobrol obrolan ringan sehari-hari aja kayak gitu. Karena Bu Yuli sama Pak Darman itu kan sering banget datang ke rumah Mita di jam-jam sekitar maghrib. Dia tuh jadi ngerasa kayak bersyukur gitu loh karena suaminya pergi pagi pulang malam. Jadi dia ngerasa kayak ada teman aja untuk ngobrol, dan di rumah itu kan dia masih baru lah istilahnya ya, di lingkungan itu juga masih baru. Jadi dia ngerasa kayak, wah aku punya keluarga baru nih, ditemenin nih gitu. Dia kan punya anak juga. Nah, sering kali Bu Yuli itu suka gantiin Mita untuk gendong anaknya. Jadi kayak, sok Mita mau mandi dulu atau mau apa dulu, sini anaknya sama ibu digendong, kayak gitu. Nah, buat Pak Darman sendiri, dia itu memang baik, tapi dia tuh lebih sering ke nongkrong di teras rumahnya Mita. Jadi kalau misalkan Mita sama Bu Yuli lagi ngobrol dan asik di dalam, Pak Darman cuma di luar aja gitu ngopi sambil yang lihat pemandangan lah di teras. Nah, terus besoknya Mita itu lagi jahit jemuran kan di halaman belakang. Dia tuh sekelebat kayak ngelihat sesosok perempuan berdiri di deket pohon mangga yang ada di halaman belakangnya. Mita tuh kan benar-benar kayak ngerasa takut banget, tapi ketika dia noleh lagi ke tempat bayangan itu berdiri, bayangannya udah nggak ada. Dan yang lebih parahnya lagi, Mita tuh pernah lagi malam-malam tunggu suaminya pulang, anaknya posisinya udah tidur, dia tuh denger suara cewek nyanyi Nina Bobo. Pelan banget, tapi dia tuh ngerasa kayak, kayaknya nggak jauh deh. Cuman kan dia berpikir bahwa rumah dia yang paling ujung. Terus di dekatnya rumah dia kan rumahnya Bu Yuli sama Pak Darman. Gak mungkin juga kan kalau misalkan Bu Yuli nyanyi kayak gitu aja. Terus itu juga kalau didengerinnya bukan suaranya Bu Yuli. Jadi dia ngerasa kayak, loh kok makin kesini gangguannya makin ekstrim ya. Pernah lagi kejadian Mita lagi gendong bayinya sambil nonton TV. Terus si anaknya itu tangannya kayak gini-gini ke arah pintu ruang tamu. Mita kan aneh, sementara di situ dia lagi sendirian dan kondisinya kayak gak lagi ngajak main anaknya. Nah, yang lebih parahnya lagi, si anaknya tuh tangannya setelah gini-gini dia tuh kayak minta digendong gini loh. Kan kalau bayi misalkan digini terus tangannya ngangkat kedua tangan gini kan kayak ada yang yuk ikut yuk gitu. Tapi di situ bener-bener gak ada siapapun selain Mita dan anaknya. Nah, suatu hari sekitar jam 11 siang, Mita itu lagi cuci piring. Dia itu mendengar kayak suara langkah kaki masuk ke arah kamarnya. Padahal kan di situ posisinya Mita lagi sendiri dan anaknya juga lagi tidur di kamar. Terus Mita pikir kan, mungkin kucing kali ya, dan dia tuh inisiatif lah langsung cuci tangannya dan ngecek anaknya ke kamar. Tapi ternyata anaknya masih tidur. Tapi sesuatu yang aneh Mita sadari di sini. Karena apa? Si mainan yang tadinya berada di bawah kasur berantakan di karpet, sekarang udah tersusun rapi di atas kasur di samping bayinya. Pas anaknya bangun sore, Mita itu kan kasih dia susu ya pakai dot, karena kebetulan dia pakainya Sufor sama ASI katanya. Nah, dia itu naruh si botolnya itu di
deket kasurnya, nggak di kemana-manain. Terus setelah itu, setelah dia selesai susuin anaknya, dia itu kan gendong, terus ditepuk-tepuk kayak gini, sambil jalan-jalan ke arah ruang depan. Nah setelah dia itu selesai gendong anaknya, Mita tuh kan kembali ke kamar. Niatnya dia mau ngambil dot untuk disimpan di wastafel. Tapi pas dia balik ke kamar untuk ngambil dot itu, dotnya udah pindah sendiri ke wastafel. Nah anehnya, menjelang maghrib si anaknya itu selalu nangis. Jadi kayak rewel banget gitu. Mita berpikir kayak, oh mungkin ini anak aku belum betah kali ya di rumah baru. Oh, mungkin dia lagi penyesuaian kali ya gitu. Nah setiap kali anaknya nangis, setiap kali juga datang Bu Yuli sama Pak Darman atau Bu Yulinya doang buat cuman sekedar nenangin, dan dia biasa kayak hari-hari sebelumnya ngajakin main anaknya, terus bantuin Mita lah untuk sekedar rapih-rapihin mainannya. Baik banget pokoknya Bu Yuli ini. Nah, mulai saat itu Mita tuh udah ngerasa kayak badannya nggak fit, dia sering sakit, terus dia juga ngerasa kayak gak tenang aja gitu, kayak diperhatiin oleh sesuatu yang Mita sendiri nggak bisa lihat. Soalnya kan Mita berpikir positif terus dia berpikir bahwa oh nggak ada apa-apa, nggak ada yang terjadi. Tapi lama-kelamaan dia tuh gak kuat dan cerita sama suaminya Bima. Nah Bima sendiri bukan tipikal suami yang percayaan dengan hal seperti itu ya. Dia bilang ke Mita, oh mungkin kamu kecapean aja ngurus bayi, ngurus anak, oh mungkin kamu memang kurang tidur aja, kan kita juga baru punya anak sekarang kan, terus kamu gak ada yang bantu. Jadi Bima itu cuma sekedar nenangin, simpel-simpel aja kayak gitu. Nah masuk ke gangguan yang Bima alami. Waktu itu Bima pulang kerja malam. Dia tuh kayak punya kebiasaan kalau misalkan pulang kan mandi dulu segala macam, nggak langsung tidur. Dia itu ngerasa kayak bener-bener malam itu capek banget tapi matanya nggak bisa merem. Jadi dia tiduran lah sambil main handphone. Dia dengar kayak ada suara-suara peralatan dapur yang gerak-gerak sendiri. Dia pikir mungkin tikus kali ya. Tapi ketika dia coba untuk samperin suaranya, dia tuh berdiri di ambang pintu karena kayak kalau misalkan tikus nih dengar suara orang jalan mengarah ke arah dapur biasanya kan kabur. Ini enggak, si suaranya tuh tetap ada. Terus si suaranya tuh kayak alami orang lagi misalkan sendok dikenain ke piring. Jadi kayak tring, bukan kayak tikus yang nabrak-nabrak ke barang, bukan. Jadi dia tuh ngerasa kayak kok bunyinya aneh gitu. Tapi dia masih tetap berpikir mungkin tikus ya, karena ketika Bima lihat ke arah dapur memang gak ada apa-apa. Cuman ketika Bima lihat ke arah dapur, dia tuh ngerasa kayak baru aja ada aktivitas di sana. Keanehan selanjutnya adalah ketika Mita mulai menyadari setiap sore, dia itu kan anaknya selalu nangis. Tapi ketika ada Bu Yuli dan juga Pak Darman ke rumah, si anaknya tuh bener-bener langsung tenang dan gak pernah nangis lagi. Dia juga berpikir, aduh masa iya kalau maghrib aku harus ke rumah Bu Yuli atau nunggu Bu Yuli kesini kan gak mungkin juga ya. Yang anehnya lagi ketika misalkan Mita lagi ngobrol sama Bu Yuli, gak ada tuh keanehan kayak suara-suara atau misalkan barang atau ada penampakan gitu, gak ada. Bahkan Mita tadinya mau coba untuk cerita ke Bu Yuli jadinya gak jadi karena dia pikir mungkin aku memang kecapean kali ya. Terus pas datang Bu Yuli aku fokus sama obrolan kita, jadi dia terus berusaha buat berpikir positif. Nah kan Pak Darman sendiri tuh jarang ngomong ya, tapi dia tuh selalu ngajakin istrinya buat pulang di sekitar jam 7 malam. Jadi mereka tuh datang setengah 6 sore, pulangnya jam setengah 7 malam. Kayak gitu terus setiap kali datang. Kita kan kayak ngerasa, kenapa ya mereka itu nggak pernah sampai malam banget di sini gitu. Jadi cuman sekedar 1 jam atau bahkan setengah jam doang. Akhirnya Mita tuh nanya ke si ibunya kan, Bu kenapa sih di sini sebentar mulu, nggak pernah kayak sampai malam gitu ngobrol, kan kita masih asik ngobrolnya. Nah Bu Yulinya tuh cuma senyum doang, terus ngomong, ya kami memang harus sudah pulang sebelum malam, kayak gitu. Nah suatu sore Bima itu nelfon Mita dan ngabarin kalau misalkan dia tuh lagi dikontak sama temennya buat nganterin temennya ke lokasi yang cukup jauh dan bakalan pulang malam. Jadi Mita ngerasa oh yaudah deh, oke aja nggak apa-apa. Nah setelah Bima selesai nelfon dan Mita matiin teleponnya, di situ juga listrik langsung beneran mati. Bener-bener mati. Mita tadinya mau langsung nelfon suaminya, tapi karena dia tuh panik, anaknya langsung nangis. Mungkin dia kaget ya lampu tiba-tiba mati. Jadi Mita coba berusaha buat tenangin anaknya. Terus ketika Mita benar-benar udah putus asa, dia tuh mendengar suara ketokan dari pintu belakang rumahnya, dari arah tempat jemuran. Awalnya pelan, tapi lama-lama semakin keras dan semakin gitu. Keras banget suaranya. Sampai Mita kan panik sendiri. Itu apa? Dia tuh mau bukain, tapi kayak gak mungkin ada orang yang ketuk pintu lewat pintu belakang. Karena apa, di belakang itu bener-bener tanah kosong yang cuman kayak pohon aja sama tempat jemuran. Gak mungkin ada orang yang ngetuk pintu dari situ. Mita kan ketakutan. Terus gak lama suara gedoran itu berubah jadi suara cewek yang manggil. Mita, sini. Mita, sini. Saat itu juga Bu Yuli datang buat ngetok rumahnya Mita. Kayak bener-bener
Mita, Mita, ini ibu, ini Bu Yuli, bukain pintunya, katanya gitu. Mita kan lega, selega-leganya dia ngerasa kayak, alhamdulillah banget nih Bu Yuli dateng. Akhirnya Mita bukain pintu kan, terus dia, kamu nggak apa-apa nak, kata Bu Yuli nanya kayak gitu. Terus Mita tuh cuma bilang kayak, iya Bu, nggak apa-apa gitu. Tapi yang bikin Mita aneh adalah saat itu juga anaknya berhenti nangis. Bener-bener langsung anteng ketika lihat mukanya Bu Yuli. Terus Bu Yuli bantulah Mita untuk gendong anaknya. Di hari-hari berikutnya Mita tuh mulai sadar dengan satu kejanggalan lain, yaitu Mita nggak pernah lihat Bu Yuli di siang hari. Bahkan Mita tuh udah pernah coba ya untuk bikinin makanan, karena kan dia sering banget dikirimin makanan kan sama Bu Yuli. Dia tuh mau ngirim makanan nih ke rumahnya Bu Yuli, tapi ketika diketok, kok nggak ada orang, kok sepi banget, oh mungkin lagi nggak ada ya. Terus akhirnya Mita balik lagi lah ke rumahnya. Tapi pas maghribnya Bu Yuli datang. Terus pas ditanya, Bu, tadi kok nggak ada? Oh iya, tadi saya lagi pergi ke rumah anak, katanya gitu. Oh ya, saya lagi pergi ke mana, kesini, kesana. Jadi nggak pernah kayak Mita tuh ngeliat mereka beraktivitas di rumahnya di siang hari. Nah, ini bagian seru banget nih. Suatu hari, Mita itu kan lagi di rumah lagi beberes biasa. Terus ada tukang sayur yang selalu datang ke rumah. Mita tuh tanya, Bu, emang kalau misalkan siang rumahnya Bu Yuli suka sepi ya, kosong ya? Soalnya aku tuh nggak pernah lihat mereka keluar siang gitu. Ibu pernah nggak sih ngobrol sama mereka pas lagi jualan gitu? Iseng doang, padahal Mita sekedar tanya kayak gitu. Nah pas ditanya kayak gitu, tukang sayurnya cuman bengong terus bilang, rumah sebelah yang ini tuh mbak? Iya yang itu, katanya. Ah jangan bercanda, katanya, itu rumah udah lama kosong. Kosong gimana? Kata, aku suka ngobrol kok sama Bu Yuli sama Pak Darman. Terus tukang sayurnya langsung buru-buru aja beresin dagangannya, terus bilang, Bu saya pamit dulu ya, soalnya ini ada pesanan yang buru-buru dianterin. Jadi ya udah, Mita kayak, kok kayak pertanyaan aku nggak dijawab gitu, tapi dia masih berpikir, oh ya udahlah, mungkin memang tukang sayurnya ada masalah apa mungkin dengan Bu Yuli, atau memang mungkin tukang sayurnya nggak pernah ketemu Bu Yuli, sama halnya kayak Mita nggak pernah ketemu Bu Yuli di siang hari kan. Nah malamnya Mita itu ngobrol lagi sama Bima. Dia tuh ngomong kayak, Mas tadi aku tuh ketemu sama tukang sayur yang biasa jualan di sini, terus aku nanya soal Bu Yuli sama Pak Darman, tapi jawabannya tukang sayur kayak, masa sih, kan rumahnya udah lama kosong mbak, kayak gitu. Terus dia juga kayak aneh dan wajahnya ketakutan gitu, terus langsung pergi gitu aja, nggak jawab pertanyaan aku mas. Dan karena Bima juga ngerasa kayak, oh ini kayaknya gangguan untuk istrinya udah lumayan parah nih gitu, dia memutuskan untuk ya udah besok kita datang aja ke rumah pemilik kontrakan, kita tanyain sebenarnya ada apa di sini gitu. Besoknya Bima sama Mita pergi ke rumah pemilik kontrakan. Mereka tuh langsung nanyain aja to the point. Setelah bayar kontrakan, mereka tuh bilang kayak, Pak mohon maaf, sebenarnya ini tuh rumah apa ya, bekas apa ya, soalnya ada beberapa kejadian yang aku alamin dan rasanya tuh gak wajar. Nah bapak kontrakannya ketika dengar itu langsung kayak, gimana ya, tadinya dia itu gak akan menjelaskan, tapi Bima itu meyakinkan, ya udah Pak nggak apa-apa, jujur aja, bilang aja sama kita kenapa, ada apa, kita juga bakalan coba untuk mengerti lah kondisinya sebenarnya kayak gimana. Jadi kan kalau misalkan kita tahu, kita sama-sama enak, kata Bima kayak gitu. Nah jadi si bapak kontrakan itu akhirnya cerita lah, dan ternyata ini adalah kebenarannya. Setelah Mita ceritain ke bapak kontrakan soal Ibu Yuli dan Pak Darman, bapak kontrakan tuh bener-bener kayak kaget. Terus bapak itu ceritain bahwa, Bu Mita, Pak Bima, sebenarnya Bu Yuli dan Pak Darman itu udah meninggal 7 tahun yang lalu. Dan ini bukan kejadian pertama kalinya ada seseorang yang ketemu sama Bu Yuli dan Pak Darman. muka Mita di situ sama Bima bener-bener ngerasa kaget iya, sedih iya, gak percaya iya. Kan mereka kayak udah sekitar mau 2 bulan gitu tinggal di sana, dan mereka memang sering ketemu sama Bu Yuli dan Pak Darman. Terus Mita tuh tanya, terus meninggalnya karena apa Pak? Gitu kan, penasaran ya. Terus bapaknya bilang cuman karena ya sakit biasa sih, memang meninggal itu sebenarnya Pak Darmannya dulu. Terus gak lama Bu Yulinya nyusul, cuman karena sakit biasa, gak kenapa-kenapa, kata gitu. Nah karena anaknya Bu Yuli sama Pak Darman ini kerja di luar kota, jadi mereka tuh cuma bisa pulang seminggu sekali buat tengokin rumahnya. Udah pernah ada obrolan kok ke saya, katanya kalau misalkan ada orang yang mau beli rumah atau misalkan ngontrak juga, ini boleh kok dikontrakin, katanya gitu, karena kosong. Karena bener-bener Bu Yuli sama Pak Darman itu udah nggak ada di sana. Tapi kan Mita masih kayak gemeteran ya, kalau aku pun jadi Mita pasti bener-bener udah pingsan kali ngedengar cerita kayak gitu. Bapak pemilik kontrakan tuh bilang, sebelumnya juga udah pernah ada kejadian kayak gini, katanya. Tapi nggak separah Mbak Mita sama Mas Bima, katanya. Nggak separah kalian, karena cuman kayak sekedar ngelihat Bu Yuli sama Pak Darman lagi di teras rumah, nggak pernah sampai disamperin datang ke rumahnya, nggak pernah. Terus bapak kontrakannya juga jujur kalau misalkan di pohon mangga belakang rumahnya memang ada penunggunya, dan katanya si penunggu itu memang selalu gangguin ibu hamil atau bayi kayak gitu. Nah mungkin si sosok
apa ya namanya, Bu Yuli ini datang untuk jagain dan sekedar ngelindungin Mita sama anaknya aja dari gangguan si makhluk yang ada di pohon mangga itu, guys. Nah, terus ada plot twist lainnya, guys. Jadi kan si anaknya Bu Yuli sama Pak Darman itu pulang seminggu sekali ke rumah itu buat nengokin rumahnya doang. Dan mereka itu selalu taruh makanan kesukaan Bu Yuli dan Pak Darman. Jadi kayak cuma sekedar untuk ngenang orang tuanya doang gitu. Jadi kayak naruh makanan kayak pisang goreng yang kayak gitu. Dan ternyata itu adalah makanan yang selalu dikirimin sama Bu Yuli dan Pak Darman ke rumahnya Mita. Ini Mita tahu dari mana? Dia itu gini, karena pas dia mau memutuskan untuk keluar dari kontrakan, kan akhirnya dia bilang ke bapak kontrakannya kalau dia udah nggak kuat tinggal di sana, dan bapak kontrakannya juga udah ngemaklumin lah karena kejadiannya udah sampai segininya gitu, udah ngeganggu mental Mita sama ngeganggu anaknya juga kan, bahaya. Jadi akhirnya ya udahlah, mereka pindah dari kontrakan itu. Nah, sebelum pindah, Mita itu mau ngembaliin wadahnya, tau gak sih, wadah makanan rantang, mau dikembaliin ke rumahnya Bu Yuli. Mita taruh aja di situ rantangnya Bu Yuli. Itu rantangnya Bu Yuli loh. Dia isi lagi pakai makanan sama dia bawa bunga. Dia taruh di depan rumahnya Bu Yuli. Nah, pas dia naruh gitu, di belakang ada mobil yang datang parkir. Pas itu akhirnya Mita ngobrol sama orang itu, Mbak, katanya lagi ngapain di depan rumah saya, katanya gitu. Oh enggak, ini lagi naruh makanan, katanya. Buat ini, buat yang punya di rumah di sini, katanya. Mita juga kan bingung ngejelasinnya kayak gimana, tapi ternyata pas ngobrol-ngobrol itu ternyata adalah anaknya Bu Yuli dan Pak Darman. Anaknya bilang, saya itu seminggu sekali datang ke sini, selain nengokin rumah, saya juga kirim makanan untuk ibu dan ayah saya, katanya gitu. Jadi ternyata mungkin ya Bu Yuli sama Pak Darman tuh ngirimin lagi makanannya ke Mita karena mungkin gak mau mubazir kali ya, anaknya selalu ngirimin makanan seminggu sekali, akhirnya dikirimin lagi lah ke rumah Mita. Nah, jadi gitu guys, setelah akhirnya Mita pindah, kehidupannya berjalan normal seperti biasa. Mita juga udah gak pernah ketemu sosok Bu Yuli sama Pak Darman lagi. Terus kita juga bantu kirim doa ya buat Bu Yuli sama Pak Darman, semoga diterima di sisi amin. Buat kalian nih, kalau misalkan kalian jadi Mita, tinggal di rumah kontrakan baru, terus ngalamin kejadian di mana kalian bertetangga selama 2 bulan, tapi ternyata orang itu udah meninggal dunia, tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.